Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Muhammad Akbar dengan NIM 24104182204 di kelas F1 konversi. Dimana kali ini saya akan membahas tentang tugas mengomentari video-video di Instagram yang Pak Adi Mursalin upload. Dimana saya akan memulai tentang video yang di kelompoknya itu ada termasuk nama Nanda, Julita Deviana, Suryana, dan Anggeria. Di mana isi pembicaraan berikut mereka yaitu membahas mengenai materi tentang SCM, Supply Chain Management, dengan cara yang menarik dan juga kreatif. Mereka membahas tentang proses dalam pengelolaan barang. Di mana dari video itu kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu di mana SCM, Supply Chain Management, merupakan proses pengelolaan barang, informasi dari pemasok bahan mentah ke barang jadi, hingga sampai dengan tepat ke tangan konsumen. Dari video yang kita dapatkan, manfaat yang kita ambil yaitu dari video tersebut dapat lebih mengerti tentang pentingnya supply chain management dan menyadari bahwa teknologi salah satu hal yang mendukung serta menyadari cara kreatif inovatif. Oke, untuk yang selanjutnya itu video yang kedua yang nama pembicaranya yaitu Agnes, Widya, Eki, Novita, dan Ceki, di mana isi pembicaraan tersebut tentang supply chain management. SCM adalah suatu rangkaian dan proses pengelolaan pemasok dan pelanggan. Sistem ini muncul sebagai fondasi yang mendukung pemenuh kebutuhan konsumen sesuai bisnis. Di mana kesimpulan utama yang dapat saya ambil dari video supply chain management tersebut ialah berperan dalam mengelola semua proses produksi barang, mulai dari mengelola semua bahan mentah hingga ke tangan pelanggan akhir. Ada beberapa tujuan dari SCM ini sendiri, salah satunya ialah memastikan ketersediaan produk yang tepat di waktu yang tepat dengan biaya yang optimal. Hal ini juga membawa manfaat pada perusahaan itu sendiri. Selain itu, terdapat elemen-elemen dalam supply chain management yang harus dapat kerjasama dengan baik dalam pemasok, manufaktur, distribusi, pengecer, sehingga produk datang ke tangan konsumen dalam keadaan baik. Tentunya dalam hal tersebut harus ada perencanaan secara matang. Dalam hal ini tentunya kita didukung oleh teknologi yang semakin berkembang sehingga memudahkan kita untuk bekerja. Di mana manfaat yang dapat saya ambil yaitu memberi pemahaman tentang apa itu supply chain management. Dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, yang biaya untuk transportasi dan lain sebagainya. Dan isi pembahasan selanjutnya tentang video yang menjelaskan tugas-tugas yang diberikan melalui classroom, yaitu kesimpulan yang dapat saya ambil, tugas-tugas yang diberikan di classroom adalah langkah penting untuk belajar lebih efektif, melatih tanggung jawab, dan mencapai hasil yang optimal. Dengan manajemen waktu yang tepat, baik, dan komitmen, tugas dapat diselesaikan tepat waktu, memberikan jangka panjang baik secara akademis maupun pribadi. Dan manfaat yang dapat diambil yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan classroom memiliki banyak manfaat penting. Pertama, hal ini melatih kedisiplinan dan tanggung jawab karena kita diajarkan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Selain itu, menyelesaikan tugas dapat meningkatkan manajemen waktu kita. Dan isi pembicara selanjutnya itu menjelaskan tentang hibah penelitian melalui program dana padana, di mana kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu program dana padanan adalah bentuk pendanaan kolaboratif yang melibatkan penyedia hibah seperti pemerintah, institusi pendidikan, ataupun lembaga penelitian, dan penerima hibah yaitu peneliti ataupun institusi. Dalam skema ini, penyedia hibah menyediakan sebagai dari dana penelitian, sementara pihak penerima antara mitra pendukung seperti perusahaan atau organisasi lain turut menyumbangkan dana ataupun sumber daya dalam jumlah yang setara ataupun persentase yang disepakati. Program ini sering digunakan untuk penelitian yang bersifat strategis ataupun aplikatif, seperti pengembangan teknologi baru, inovasi produk, atau solusi lingkungan, dan membantu menyembati kesenjangan antara dunia akademik dan industri. Yaitu video selanjutnya berisi tentang gambaran umum tentang supply chain management. Rantai pasokan SCM merupakan semua aktivitas yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, untuk mendistribusikan dan mengirimkan produk atau layanan tersebut kepada mitra dan pada akhirnya ke pelanggan. Di mana kesimpulan yang dapat diambil, supply chain management bekerja dengan cara berkoordinasi dengan berbagai bidang, mulai dari pengadaan, pemasok, manufaktur, pengecer, distributor, dan pelanggan. Di mana bagian-bagian ini bergerak bersama melalui siklus produksi, penjualan, dan pembelian. Dan manfaat yang dapat kita ambil yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SCM seperti manajemen rantai pasokan, teknologi informasi, kolaborasi, mitra bisnis, dan keberlanjutan. Berikut
tentang gambaran-gambaran video yang dapat saya ambil tentang kesimpulan dan manfaat-manfaat video yang Pak Adi posting di Instagram. Dari pelajaran yang saya ambil untuk makul Pak Adi ini merupakan pelajaran yang mata kuliah yang sangat agak berbeda dari yang lain, dimana pada saat pembelajaran ini kita terdapat canda guraunya. Istilah dari canda guraunya itu tidak terlalu monoton mempelajari hal-hal yang bersifat ini penting, tetapi Pak Adi menjelaskan materi tersebut itu dengan gembira, dengan senang, biasanya dengan bernyanyi. Nah, dari program belajar Pak Adi yang sampaikan inilah kita dapat tidak terlalu bosan dan dapat menerima semua materi yang Pak Adi sampaikan. Sekian dari penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.